Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya ingin membahas soal matematika dasar UTS tahun 2018. Jadi soal ini diberikan pada bulan Maret 2018. Jadi kurang lebih 2 tahun lalu. Oke, kita langsung saja ke pembahasannya. Jadi soal nomor pertama adalah kita punya fungsi ini fx, dia terpecah jadi 3 di sini. Oke ya. Tentukan titik-titik discontinue dan gambarkan grafik dari fungsi f. Nah, di sini otomatis yang kita lihat kalau dia fungsi linear dia continue. Ini juga kuadrat dia juga continue. Terus di sini ada pecahan fraksional itu juga dia continue. Jadi yang perlu dicek hanya di batas-batasnya di sini. Jadi di x sama dengan 3 dan juga x sama dengan 7. Oke. Nah, berarti pertama kita punya f-nya seperti ini. Ya kan? Ini f-nya di 3 dan di 7 harus dicek ya. Nah, ketika di 3 dicari limit x mendekati 3 dari kiri. Ini dari kiri ya. Terus nanti dicek yang dari kanan seperti apa. Nah, yang dari kiri berarti kan dia kurang dari 3. Oleh karena kita pakai yang 2x. Jadi diperoleh limit yang dari kiri sama dengan 6. Nah, yang dari kanan bagaimana? Ini dari kanan berarti dia lebih dari 3. Berarti pakainya yang 15x dikurang x kuadrat. Diperoleh 6 juga ternyata. Dan bagaimana dengan F3? Oh, F3 juga ternyata 6. Karena di sini ketika sama dengan 3, ini kan sama dengan ya. Pakainya yang 2x. Oke. Berarti sama dengan 6. Jadi diperoleh F3 itu sama dengan limitnya x sama menuju 3 dari fx sama-sama sama dengan 6. Berarti kesimpulannya f-nya continue di 6. Nah, bagaimana dengan 7? Sama seperti tadi. Kita cek dulu 7 dari kiri. Karena dari kiri berarti kurang dari 7, berarti kita pakai fungsinya yang ini. Nah, dimasukkan jadi negatif 34. Selanjutnya kalau yang dari kanan berarti pakai yang ini ya, yang dari kanan. Nah, ini kan dia mendekati 7 dari kanan, berarti sebenarnya dia lebih dari 7 tapi sangat dekat dengan 7. Jadi contohnya misalkan ketika x-nya misalkan 7,5. Berarti dia jadi berapa ini? 1/(x - 7) berarti kan jadi 2. Ya enggak? Kalau misalkan x-nya didekati lagi, misalkan 7,1, berarti 1/(x - 7) jadi berapa? Ini jadi dikurang 0,1 ya, 1/0,1 itu 10. Jadi bisa dilihat makin lama ketika dia makin dekat ke 7, dan dia lebih besar dari 7, dia makin lama makin membesar. Ini kan starternya dari 2, jadi 10 dan seterusnya. Jadi makin mendekat ke 7, dia hasilnya makin besar. Jadi nilai limitnya jadi tak hingga. Oke, dan terlihat dari sini yang dari kiri itu negatif 34, yang dari kanan itu tak hingga, berarti tidak sama dengan. Jadi f-nya discontinue di x sama dengan 7. Jadi titik yang discontinue adalah x sama dengan 7. Yang x sama dengan 3 dia masih continue. Oke, nah bagaimana untuk gambarnya? Kalau yang pertama itu kan 2x. Berarti ya karena dia linear, cari saja 2 titik. Contohnya ya kalau misalkan 0, 2x kan tetap 0. Jadi di sini. Nah, terus kalau 3 bagaimana? 3 kali 2, 6. Berarti di sini kita punya 3,6. Jadi yang kurang dari sama dengan 3, kita peroleh grafiknya yang ini. Nah, selanjutnya yang di antara 3 dan 7 bagaimana? Itu fungsinya adalah apa tadi? Ini ya. 15 dikurang x kuadrat. Jadi bagaimana cara menggambarnya? Gambarannya adalah ya x kuadrat itu kan kurang lebih seperti ini. Ini yang x kuadrat. Kalau min x kuadrat berarti kan dia jadi balik. Nah, ketika dia ditambah 15 berarti sama seperti x kuadrat. Kalau ditambahkan 15 di sini berarti sama saja di sini seperti negatif e kuadrat tadi, tapi dia naik 15. Kurang lebih seperti itu.
Nah, supaya mudah ya dimasukkan saja ketika ini 3. Oh, ternyata 6 benar tadi. Kalau 7 bagaimana? Ketika X-nya sama dengan 7, kita peroleh 15 dikurang X kuadrat sama dengan tadi ya, negatif 34. Berarti kan dia turun jauh di sini. Jadi akan di sini. Nah, di sini penuh karena kalau kita lihat di syarat fungsinya, nah dia 7 itu masuk yang ini. Dan yang selanjutnya masuk yang baru bawahnya. Jadi ini yang 7, negatif 34 dia termasuk dalam grafiknya. Dan yang terakhir ya bisa dilihat ya dari fungsinya 1/X dikurang 7. Kalau dia makin mendekat ke 7 kan tadi sudah dibahas kan tak hingga kan. Kalau misalkan 1 bagaimana? Kita punya 1/1 dikurang 7. Jadi berapa? Negatif. Nih. Ya kan? Oh ya. 1 maksud saya 8. Jadi dari sini kalau misalkan dia 8, kan fungsinya di sini kan kita inginnya 1/X dikurang 7. Ketika X-nya sama dengan 8 kan berarti diperoleh 1/1 kan. Jadi kita punya 8,1 di sini. Dan setelah itu dia makin lama makin mendekat ke 0. Jadi grafiknya kurang lebih seperti ini. Awalnya dia linier, terus persamaan kuadrat, selanjutnya melengkung. Jadi begitu cara menggambar grafiknya. Selanjutnya yang nomor 2, ini untuk mengukur konsep peluang, jadi tidak keluar di ujian tengah semester karena tidak masuk UTS untuk peluang. Jadi suatu mata kuliah matematika statistika diikuti oleh 50 mahasiswa tahun ke-1, 15 mahasiswa tahun ke-2, 10 mahasiswa tahun ke-3. Jadi sudah ada jumlahnya, ada berapa. Selanjutnya diketahui jumlah mahasiswa yang mendapat nilai A adalah 10 dari tahun ke-1, 8 dari tahun ke-2, 5 dari tahun ke-3. Ditanyakan yang A, peluang mahasiswa mendapat nilai A. Jadi kalau di list ada 50, yang tahun pertama 10-nya dapat A. Terus 15 yang di tahun kedua 8-nya dapat A. Selanjutnya 10 di tahun ketiga 5-nya dapat A. Nah, misalkan A-nya kejadian mendapatkan mahasiswa nilai A, berarti peluangnya berapa? Ya, total mahasiswa yang dapat A berapa? Totalnya adalah 10 ditambah 8 ditambah 5 dibagi total mahasiswa. Totalnya ada 75. Jadi 23/75. Nah, yang B itu harus berhati-hati. Kenapa? Karena ada syaratnya di sini. Jadi peluang mendapatkan mahasiswa tahun ke-1 jika diketahui mahasiswa tersebut mendapatkan nilai A. Berarti kan ya dari pembaginya itu bukan semua mahasiswa, hanya yang mendapatkan A. Nah, yang mendapatkan A tadi ada 23, yang dari tahun pertama ada 10, jadi peluangnya 10/23. Jadi harus hati-hati di situ. Syarat peluangnya harus diingat juga. Oke. Untuk nomor 3, nah, cari limit dari ini. Limit X mendekati 2 dari X kuadrat dikurang 4 dibagi 3 dikurang akar X kuadrat plus 5. Dan yang kedua, ada fungsi ini, X plus 2 dibagi nilai mutlak dari X plus 2. Dicari limitnya di titik-titik ini. Oke, yang pertama A dulu. Untuk yang A, kita punya limit ini dikali faktor sekawannya supaya lebih mudah. Berarti kan ini sama saja dikalikan dengan 3 ditambah akar X kuadrat plus 5 dibagi 3 ditambah akar X kuadrat plus 5. Nah, yang bagian penyebut, dia jadi apa? 3 kuadrat 9. Terus ini kuadrat berarti akarnya hilang. Yang pembilang tetap, oh ternyata bisa dicoret. Jadi hasilnya negatif 6. Nah, yang B harus berhati-hati. Kenapa? Karena ada nilai mutlak. Jadi kalau nilai mutlak itu harus berhati-hati ketika di titik 0. Jadi pas kurang dari 0 itu bagaimana, lebih dari 0 bagaimana, yang di dalam nilai mutlaknya. Oke ya. Jadi yang B jadinya bagaimana?
Nah, di sini kita punya limit ini, X-nya mendekati negatif 4. Kalau negatif 4 kan berarti di dalam mutlaknya di sini negatif. Makanya dari definisi mutlak ini jadi negatif juga. Jadi diperoleh dia negatif 1. Nah, bagaimana yang 2? Itu sedikit berbahaya. Kenapa? Karena kita harus cek dari kiri dan dari kanan. Kalau negatif 2 dari kiri, berarti di dalam nilai mutlak ini nilainya negatif karena dia masih kurang dari negatif 2 kan. Kurang dari negatif 2 ditambahkan 2 berarti kurang dari 0. Jadi diperoleh ini minusnya, hasilnya min 1. Nah, untuk yang dari kanan dia lebih dari negatif 2 ditambahkan 2, jadi di dalam sini lebih dari 0. Yang di sini kurang dari 0. Jadi itu perbedaannya. Makanya di sini diperoleh X plus 2, di sini negatif X min 2. Jadi yang kiri itu negatif 1, yang kanan itu 1. Berarti karena limitnya tidak sama, kiri dan kanannya, berarti limitnya tidak ada. Jadi harus berhati-hati di situ. Nah, selanjutnya kalau yang X mendekati 0, berarti yang di dalam mutlak di sini, dia lebih dari 0. Berarti ya sama saja kan, dia sendiri. Berarti limitnya jadi 1. Ya, sederhana ya. Sudah sampai nomor 3. Nomor 4 mungkin terakhir. Kita loncat nomor 5 dulu supaya lebih nyaman. Nomor 5 ini adalah soal untuk mengukur kemampuan mahasiswa menghitung derivatif. Jadi untuk yang A kita punya E kuadrat Y ditambah XY kuadrat sama dengan X plus 1. Jadi bisa dilihat di sebelah kiri itu ada Y dan X berkumpul. Dan ini sulit dipisahkan. Jadi menggunakan aturan turunan implisit. Yang B pun juga sama, kita punya XY, di sini ada sekan XY, susah untuk dipecah. Jadi harus menggunakan implisit. Nah, bagaimana yang A? Oke ya. Untuk yang A kita punya ini. Nah, pertama kan kita punya turunan perkalian. Misalkan di sini A, di sini B. Berarti kan jadi A aksen B ditambah AB aksen turunannya. Nah, turunan E kuadrat itu 2X dikali B-nya kan Y ditambah A dikali B aksen. A-nya ini X kuadrat ya kan. Ini A aksen B tadi. Di sini kan jadi B aksen. Nah, turunan Y kan berarti DY per DX. Untuk yang bagian kedua juga sama. Analog idenya kan. Jadi kita punya turunan X itu 1 dikali Y kuadrat ditambah di sini ada X dikali turunan 2Y di turunan Y kuadrat. Berarti 2-nya turun ya kan, dikali Y dikali ya DY per DX sama dengan 1. Selanjutnya apa yang dilakukan? Yang ada DY per DX nya dikumpulkan di satu sisi, yang tidak ada di sisi yang lain. Nah, selanjutnya tinggal di sini masing-masing ruas dibagi dengan E kuadrat ditambah 2XY. Jadi diperoleh DY per DX sama dengan ini. Jadi bisa dilihat di bagian kanan pun juga masih memuat X dan Y kan sekaligus. Oke. Nah, bagaimana dengan yang B? Kita punya XY sama dengan sekan X kali Y. Seperti tadi. Di sini A, di sini B. Berarti kan jadi A aksen B ditambah AB aksen. Berarti kan turunan X itu 1 dikali Y, ya kan? Ditambah AB aksen berarti X dikali DY per DX. Nah, ini pakai aturan rantai. Turunan sekan itu sek kali tan. Berarti kan jadi ini kali ini dikali yang bagian sini ya, turunan dalamnya. Sama ya seperti yang depan tadi. Oke. Seperti di awal tadi dikumpulkan yang ada DY per DX-nya. Ini kan ada. Jadi semua dibuat di satu ruas. Jadi ini dikurangkan dengan ini ya, supaya jadi semua satu ruas DY per DX. Nah, jadi hasil akhirnya kita punya DY per DX saja. Dan bisa dilihat lagi dan sebelah kanan kita punya Y, ada X juga di sini, ada XY, ada Y. Jadi DY per DX-nya pun juga masih memuat X dan Y. Oke. Nah, sekarang yang terakhir. Jadi karena belum saya jelaskan di kelas, agak sedikit panjang. Oke ya. Tapi saya lihat beberapa sudah tahu tentang
eliminasi Gaussian. Jadi kita punya sistem persamaan linear ini, terus diselesaikan. Nah, kalau kita punya sistem persamaan linear seperti ini, artinya apa? Jadi kalau misalkan bayangkan ya, kita punya 4 persamaan di sini. Kalau ada satu persamaan itu dikalikan suatu bilangan, berarti kan di sisi kiri dan sisi kanan kan dikalikan bilangan tersebut. Berarti tidak merubah apapun, berarti diperbolehkan. Jadi di baris manapun di sini, kalau kita kalikan suatu bilangan itu boleh. Terus selanjutnya, kalau misalkan kita punya 4 persamaan seperti ini, kalau mau ditukar-tukar kan juga boleh, tidak ada perbedaannya kan. Kalau misalkan yang persamaan ketiga saya jadikan persamaan pertama kan juga boleh kan ditukar. Dan yang ketiga, bayangkan kalau misalkan kita menggunakan eliminasi biasa, itu kan sebenarnya kita mengalihkan persamaan satu untuk dikurangkan dengan persamaan yang lain. Jadi ya 3 itu tadi semua merupakan aturan dari eliminasi Gaussian. Jadi pertama itu satu baris bisa dikalikan dengan suatu bilangan, terus bisa ditukar, dan yang ketiga, satu baris bisa dijumlahkan dengan berapa kalinya baris yang lain. Nah, tujuannya apa? Tujuannya ya supaya lebih sederhana. Jadi yang nomor 4 tadi, kalau menggunakan bahasa matriks, bisa kita tuliskan seperti ini. Kenapa seperti ini? Kalau matriks perkaliannya bagaimana? Berarti kan ini negatif 1 kali A, ditambah 2 dikali B, dikurang 3 kali C, ditambah 4 kali D, kan sama dengan 20 kan? Kalau dengan notasi matriks. Nah, dia akan sama persis, bisa dicek ya, sama persis seperti ini. Jadi kita bisa menuliskan jadi ini. Nah, dari sini kita tuliskan seperti ini supaya lebih mudah. Jadi ini sama seperti kita fokus di kotak ini kan, semua diganti di sini, dan yang bagian ini semua dirubah ke sini. Nah, pertama-tama baris pertama saya kalikan negatif 1 dulu supaya di sini 1 lebih enak. Ini kan semua sudah 1. Terus selanjutnya bagaimana? Nah, untuk aturan eliminasi Gauss itu biasanya paling mudah ini. Jadi intinya adalah kita punya satu baris itu buat menolkan yang lain. Itu biasanya paling sederhana. Jadi contohnya di sini, misalkan baris kedua dikurang 4 kali baris pertama. Apa yang terjadi di situ? Berarti kan yang baris pertama tetap 1, negatif 2, 3, negatif 4, negatif 20. Jadi di sini 4 dikurang 4 ya kan? 4 dikurang 4 0. Terus di sini negatif 3 dikurang 4 kali negatif 2. Berarti kan ditambah 8 ya, berarti jadi 5. Terus di sini 2 dikurang 4 kali 3 itu 12. Berarti jadi negatif 10. Ya kan? Nah, oke. Terus selanjutnya ini negatif 4 dikali 4, 16. Tambahkan di sini 15. Terus di sini di negatif 4 kali 20, 80 ya. 0 tambah 80, 80. Jadi kita peroleh yang bagian sini. Yang bagian ini sudah 0. Nah, terus bagaimana supaya yang bagian ini juga 0? Terus yang bagian ini juga 0. Berarti apa yang harus dilakukan? Karena di sini angkanya 2, di sini 1, berarti baris ketiga dikurang 2 kali baris pertama, ya enggak? Karena 2 dikurang 2 kali 1 kan 0. Berarti kan kita peroleh di sini 0. Terus negatif 2 dikurang 2 kali di 2 kali ini. Berarti kan tambah 4, ini 2. Terus di sini negatif 2 ini dikurangkan 6, negatif 8. Terus negatif 1 ini dikurangkan ini jadi 8 ya. Jadi 7 di sini. Terus ini 40. Oke.
Terus di sini ada angka 5, supaya jadi 0 menggunakan baris pertama diapakan? Berarti baris keempat dikurangkan dengan 5 kali baris pertama. Jadi 5 dikurang 5, 0. 4 ditambah di sini 10, 14. Terus ini dikurang 15, berarti negatif 16. Terus setelah itu di sini kita punya 20, berarti ini 19. Sini jadi 100 ya. Berarti 112. Nah, dari sini kalau dilihat sepertinya paling enak ini 1 dibuat ini 1 juga. Berarti diapakan? Baris kedua dikalikan dengan 1/5. Jadi apa di situ? Baris pertama tidak berubah, 4, negatif 20. Terus baris kedua jadi 5 bagi 5, 1. Ini negatif 2, ini 3. Bagi 5 di sini berapa? 16 ya. Ini jadi 0, 2, negatif 8, 7. Terus 40. Terus yang terakhir 0, 14, negatif 16, 19, ini 112. Oke. Nah, dari sini saya pindahkan di add page. Terus nggak bisa paste. Nah, supaya lebih mudah, karena kita masih butuh cukup banyak di sini. Oke, sekarang targetnya mengenolkan 2 ini. Lupa dipencet. Nah, jadi selanjutnya mengenolkan 2 ini. Kita punya 2, di sini modalnya 1, berarti baris ketiga dikurang 2 kali baris ke-3 ya di sini ya. 2 baris kedua. Selanjutnya yang bagian paling akhir, berarti kan baris keempat dikurang 14 kali baris kedua. Ya enggak? Karena di sini kita punya 2. Kalau dikurangkan dengan 2 kan 0. Ini 14 juga dikurangkan 14, 0. Nah, bagaimana hasil akhirnya? Baris pertama sudah selesai, tidak diapa-apakan lagi. Terus yang baris kedua juga tidak diapa-apakan kan tadi. Negatif 2, 3, 16. Nah, sekarang baris ke-3. Ini 2 dikurang 2, 0. Terus di sini ditambah 4, berarti negatif 4. Di sini 7 dikurang 6, 1. Di sini 40 dikurang 16. Kali 2 ya, 32 ya. Berarti ini 8. Terus yang terakhir ini 0. Ini 14 kali kan negatif 14 dikalikan negatif 2 plus 28. 28 dikenakan di sini dikurang 16. Berarti jadi 12. Terus di sini 14 kali 3 berapa? 28, 42 ya. 42, 19 dikurang 42 itu berarti negatif 23 ya. Negatif 23. Terus di sini 14 kali 16 kita punya 160 ditambah 16 kali 4, 64 ya. 160 tambah 64 itu berarti 2 berapa? 224. Di sini dikurangkan berarti jadi negatif 112. Jadi langkahnya seperti itu. Ini yang atas tadi masih. Oke, berarti kita geser dulu ini ke atas supaya slotnya maksimal ya. Oke lah, di copy saja yang bagian bawah ini. Oke, di copy saja dan oke ya.
Oke. Jadi selanjutnya kita ingin supaya di sini ya jadi 1. Apa yang harus dilakukan berarti baris ketiga dikali negatif 1/4. Jadi apa di situ? 1 ke 2, 1 dan 2 tidak ada perubahan. 3 negatif 4 negatif 20. 0, 1, negatif 2, 3, 16. Di sini 0, 0, 1. Ini negatif 1/4. Di situ jadi negatif 2. Ini 0, 0, 12, negatif 23, negatif setengah. Terus selanjutnya kita ingin membuat di sini 0. Jadi tujuannya kalau misalkan di sini sudah semuanya 0, terus di sini tinggal ada angkanya, berarti kan yang keempat itu hasilnya ini. Dari keempat tadi bisa digunakan untuk mencari yang ketiga. Ketiga dan keempat diketahui, bisa digunakan untuk mencari yang kedua dan selanjutnya. Oke, di sini berarti baris keempat dikurang 12 kali baris ketiga. Diperoleh apa di situ? 1, negatif 2, 3, negatif 4, negatif 20. Yang lain tetap ya. 3, 16, 0, 0, 1. Di sini negatif 1/4, negatif 2. 0, 0. Ini 12 dikurang 12, 0. Ini dikali negatif 12. Berarti kan plus 3. Ditambahkan ke sini berarti 20. Ya kan? Ini juga plus 24. Ya enggak? Negatif 12 plus 24 ditambahkan ke sini berarti jadi berapa? Negatif 112 ditambahkan 24. Berarti jadi 100 dikurang 12, 88. Oke. Nah, jadi dari sini bisa disimpulkan apa? Kalau di sini ada A, B, C, D, berarti nilai D-nya sudah diketahui ya di sini ya. Jadi D-nya sudah diketahui dari sini. Negatif 20, D itu 88. Terus nanti bisa dicari C-nya berapa kan? Terus habis itu B-nya juga bisa dicari berapa, A-nya bisa dicari berapa. Jadi itu yang eliminasi Gauss. Jadi dari sini bisa dilanjutkan juga dengan mengenolkan yang bagian atas, nolkan yang sini, nol ke sini. Itu dinamakan dengan eliminasi Gauss-Jordan. Oke. Jadi sekian saja video kali ini. Untuk yang materi tentang peluang dan juga SPL itu tidak masuk UTS, tapi sangat baik kalau misalkan sudah tahu dari sekarang. Oke. Tetap di kamar, kalau tidak penting-penting saja jangan keluar. Jaga kesehatan, jaga kebersihan, dan selamat mempersiapkan ujian. Oke ya, ujiannya online nanti. Sekian video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.